Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khanatana wa khatim. وعملنا في أعماله ما خلقنا في أخلاقه وعلمنا في علمه من رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من ثم سيد مجرد من العجز العدم والبلد محمد بن علي بن أشخاص بن مسلم وجميع أولاده وأصولهم وفرهم من المنتسبين الجميع من الرسول الحزم من قوم جد الإسلام من أبي عبد من الرشاد وأولاده المهدي والمقرر والإسلام الخاصة وأصولهم وفرهم من المنتسبين الجميع من الرسول الحزم من قوم جد الإسلام من أبي عبد من الرشاد وأولاده المهدي والمقرر والإسلام الخاصة وأصولهم محمد الحبشي وأصولهم وفرهم من الركض بالغدر أبي بكر من محمد زكاة بن معبد وأصولهم وفرهم من شهادة العربي عربي ثم إلى الشيخ عبد الفتاح بوقت من الأرواح المذكورين في هذا الكتاب من الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلى درجاتهم الجنة وينفعنا بالسرار من ورم علمي من أبد الدين والجنة والآخرة وأن الله تعالى ورحمة العالمين ويفقنا في الدين وعلم التأويل ويهدينا على سبيل الله أهدنا ولنصر جميعا شاملا في خيرات الدنيا والآخرة وعلى السلف الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد بلساني واهدي بقلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian kita di pagi hari ini dalam pembacaan kitab Safhat min Sabril Ulama sampai ke bagian mengenai tentang kisah mereka di dalam mengorbankan hartanya untuk ilmu. Ya, seperti yang kemarin sudah dijelaskan sedikit apa yang menjadi alasan beliau memasukkan hal ini di dalam kitabnya, karena memang bukanlah hal yang mudah seseorang itu mengeluarkan hartanya atau mendermakan hartanya, sehingga beliau ini termasuk daripada bagian kesabaran para ulama ketika mereka menuntut ilmu. Mereka mengeluarkan harta yang banyak, yang tidak sedikit demi untuk mendapatkan ilmu. Wa fi 'ardi hadhil janibi min hayadil ulama alladziina badalul mala fi tahsilil ilmi hina dakhala tahta aydihim namadiju hafizatun dafi'atun lil maysurina min talabatil ilmi wa raghibihi fi hadzal 'asri wa ba'dahu an yabdhulu al mala bi sakha'in wa karamin litazwidi anfusihim bil ilmi wa ta'miri khazainihim bil kutub. Maka di sini katanya pengarang kitab di sini di dalam bab ini beliau akan menyajikan daripada aspek kehidupan para ulama tatkala mereka itu mengeluarkan hartanya, mendermakan hartanya demi untuk mendapatkan ilmu yang sangat mulia. Ya, ketika mereka sudah di bawah kendali mereka, maka di sini akan muncul atau kita akan mendapati berbagai macam contoh yang dapat memotivasi, yang dapat mendorong kita punya jiwa, kita punya semangat untuk mempermudah bagi para penuntut ilmu dan orang-orang yang menginginkan ilmu tersebut untuk mereka itu juga bisa menderma atau mengorbankan daripada hartanya demi untuk mendapatkan ilmu. Jadi beliau ingin memasukkan di dalam bab ini, di dalam kitab beliau ini, agar supaya kita ketika mendengar daripada kisahnya para ulama ini yang mereka mendermakan hartanya, mengeluarkan hartanya, mengorbankan hartanya, kita pun juga turut serta terdorong jiwa kita untuk melakukan hal itu demi untuk mendapatkan ilmu yang sangat berharga.
litazwidi anfusihim bil ilmi. Ya, satu, ketika mengeluarkan harta itu untuk menambah diri kita itu ilmu, wa ta'miri khazainihim bil kutub, serta memenuhi daripada perpustakaannya dengan kitab-kitab. Fa inna nafsa al-insaniyah tajudu bi sama'i akhbaril jud wa tanbasitu wa tattariba bi sama'i akhbari ma tuhibbu wa targhab. Kenapa? Karena kata beliau, jiwa manusia, watak manusia itu, dia itu sangat senang ketika mendengarkan kisah-kisah kedermawanan, kisah-kisah yang memotivasi, kisah-kisah yang di situ ada sifat kedermawanan. Itu ketika mendengarkan, hati itu lapang, hati itu senang, ya. Hati itu terdorong untuk melakukan apa yang didengarnya, sesuatu yang disukainya, sesuatu yang disenanginya dari kisah tersebut. Itu akhirnya terdorong, termotivasi. Idza sami'at bi wuqu'ihi minal afadilil amathil ka ulama'ina as-salifina ridwanullahi alaihim. Terlebih jika kisah itu muncul daripada orang-orang yang mulia, terjadi daripada orang-orang yang mulia seperti para ulama terdahulu. Jadi beliau ingin menunjukkan kepada kita atau ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya kita punya jiwa ini, kalau kita mendengar kisah-kisah tersebut, lebih-lebih itu kisahnya para ulama, ya, lebih-lebih itu kisahnya para sahabat, para tabi'in, mengenai tentang kedermawanan mereka, pengorbanan mereka ketika mereka menuntut ilmu, uang yang mereka keluarkan untuk menimba ilmu. Itu kita akan lebih senang lagi, dan kita akan lebih terdorong lagi, termotivasi untuk paling tidak mengikuti sebagian kecil daripada pengorbanan tersebut. Wa man bana lahu 'idhamul matlub badala fi tahsilihi kullu marghub. Katanya beliau ini, kalau seseorang itu memandang apa yang dia cari itu sebuah atau sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat berharga, maka dia akan siap untuk mengorbankan apapun demi untuk mencapai apa yang dia inginkan, demi untuk mendapati apa yang dia ingin gapai dari sesuatu yang sangat bernilai itu. Ya, artinya kalau seandainya kita itu melihat ilmu itu adalah sesuatu yang sangat agung di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, kita menilai bahwasannya ilmu itu sangat mulia, sangat nilainya sangat tinggi, maka kita pun akan siap untuk mengorbankan harta kita demi untuk mendapatkan sesuatu yang mulia itu tadi. Apapun bentuknya, katanya beliau, ketika kita memandang sesuatu yang mana sesuatu yang kita cari itu adalah sesuatu yang berharga, maka kita pasti akan siap berkorban untuk mendapatkan hal tersebut. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hisham, waqad arsyada ila dzalika al-Imam Ibnu Hisham an-Nahwi as-sabiq dzikruhu haitsu qala rahimahullahu taala, wa man yastabir lil ilmi yadhfar binailihi wa man yakhtubil hasana yasbir 'alal badli. Siapa orang yang dia itu sabar tatkala mereka itu menuntut ilmu, ya, sabar di dalam mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, sabar kalau ketika dia nggak paham ya tetap dia belajar, sabar ketika capek menuntut ilmu. Maka apa katanya beliau? Yadhfar binaili, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan itu. Artinya dia akan mendapatkan ilmu dengan kesabaran itu, dengan ketekunannya dia akan mendapatkan ilmu, dibukakan pintu ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak juga para ulama-ulama terdahulu itu yang mereka juga mengalami hal tersebut, mengalami kesulitan ketika menimba ilmu. Terkadang mereka pun juga sulit untuk memahami, namun karena kesabarannya, ketekunannya, keistiqomahannya, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu ilmu.
Ya, terkadang di titik inilah kita itu mungkin jenuh. Kok saya nggak paham-paham ya? Saya nggak paham-paham. Ini kenapa saya nggak paham-paham? Akhirnya dia tinggalkan hal tersebut. Dia nggak bisa sabar hingga akhirnya dia nggak mendapatkan ilmu. Jadi salah satu pengorbanannya adalah kita sabar ketika menuntut ilmu. Wa man yakhtubil hasana ayasbir 'alal badli. Sama halnya ketika seseorang itu dia meminang seorang wanita yang cantik jelita, maka dia harus siap untuk berkorban ngeragatinya. Ya, make upnya lebih mahal, pakaiannya maunya yang mahal, tasnya maunya yang mahal, semuanya maunya serba mahal. Kenapa? Karena dia wanita yang cantik. Ini artinya harus dia siap untuk berkorban. Begitu juga ketika seseorang sudah masuk ke dalam lautan ilmu, dia harus siap berkorban untuk mendapatkan ilmu tersebut, termasuk daripada mengorbankan hartanya. Wa qablahu qala al-Imam Ibnu Hazm al-Zahiri al-Faqih al-Mutafannin rahimahullah taala al-mutaqaddim dzikru man lam yara al-ilma aghla min kulli syai'in yusab falaysa yuflihu hatta yuhda alaihi turab. Ya, juga dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm al-Zahiri, dia mengatakan di dalam syairnya, man lam yaral ilma aghla min kulli syai'in. Siapa orang yang tidak memandang ilmu itu lebih berharga daripada segala sesuatu, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu itu tadi. Dan dia tidak akan sukses sampai dia meninggal dunia. Kenapa? Karena dia tidak melihat ilmu itu lebih berharga daripada yang lainnya. Jadi kalau di dalam hatinya itu tertanam bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang paling berharga dibanding yang lainnya, maka otomatis kita punya jiwa itu akan mencari sesuatu yang paling berharga. Apa di dalam hati kita? Ilmu. Maka ilmu yang akan dikejar dan dia akan siap untuk mengorbankan hartanya. Contohnya aja di dalam permasalahan ilmu dunia. Seseorang mungkin jenengan pernah dengarkan atau pernah lihat di dalam video-video seseorang yang mereka itu belajar ilmu bisnis. Itu kadang ada yang sampai habis puluhan juta, ada yang sampai habis ratusan juta. Kenapa? Karena dia memandang ilmu yang akan dia ambil ini, ilmu yang akan dia pelajari itu lebih baik daripada yang lainnya. Itu lebih berharga bagi dirinya ketimbang yang lainnya, sehingga dia siap mengorbankan hartanya demi untuk menggapai ilmu tersebut, yang mana ilmu nanti itu akan dia gunakan untuk mendapatkan uang lagi. Maka kalau di dalam diri kita tidak ada nilai ilmu yang lebih tinggi daripada yang lainnya, maka sulitlah bagi kita untuk mendapatkan hal tersebut. Kenapa? Karena di dalam hati kita masih ada sesuatu yang lebih berharga dari ilmu, sehingga kita akan menduakan ilmu atau mengesampingkan ilmu atau menomorduakan ilmu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita anggap lebih mulia daripada ilmu. Sedangkan mereka para ulama ini, mereka di dalam hatinya itu tidak ada sesuatu yang lebih berharga kecuali ilmu, sehingga mereka pun siap untuk mengorbankan hartanya berapapun juga demi untuk mendapatkan ilmu. Wa asuqu ba'da hadhil muqaddimah ba'd akhbaril ulama fi hadzal janib. Maka setelah pengantar ini, beliau ingin membawakan kisah-kisahnya para ulama yang mereka itu mengorbankan daripada hartanya. Berapa sih kira-kira para ulama itu? Apakah yang mereka korbankan itu sedikit ataupun banyak? Apakah yang mereka korbankan itu sesuai dengan apa yang mereka dapatkan? Ya, sehingga kita termotivasi, oh ternyata selama ini apa yang kita keluarkan masih jauh, ya, masih jauh. Wajah fi tadhkiratul hufad wa mizanil i'tidal adz-dzahabi fi tarjamat Ismail bin Ayyash al-Himsi al-Imam muhaddits Syam ahadul alam haddatha anhu min al-qudama al-A'mash wa ghairuhu khalqun katsir wulida sana 106
ومات سنة 182 رحمه الله تعالى. وفد على المنصور فولاه خزانة الثياب وكان محتشما نبيلا جوادا وكان من العلماء العاملين. قال أبو اليمان كان إسماعيل جارنا فكان يحيي الليل وربما قرأ ثم قطع أي وقف عن الصلاة ثم رجع فسألت عن ذلك فقال أذكر الحديث في الباب فأقطع الصلاة وأعلقه. قال يحيى ابن صالح سمعت إسماعيل يقول ورثت من أبي 4,000 دينار أنفقتها في طلب العلم. Di sini ada satu kisahnya. Tidak panjang beliau di sini membawakan kisah-kisahnya, tapi ingin menunjukkan, menekankan bahwasanya mereka juga mengorbankan harta yang tidak sedikit demi untuk mendapatkan ilmu. Di antaranya yaitu Al-Imam Ismail ibn Ayyash Al-Himsi. Beliau ini seorang imam adib, seorang muhaddits, ya, banyak yang juga para ulama di zaman beliau yang meriwayatkan dari beliau ini. Beliau ini seorang sosok yang dermawan, kemudian sosok orang yang tampan, rapih, ya. Wa kana minal ulama'il amilin. Beliau termasuk daripada seorang ulama yang mengamalkan daripada ilmunya. Imam Abu Yaman memberikan kesaksian tentang Imam Ismail ibnu Ayyash ini. Apa? Karena Ismailu jarona. Imam Ismail itu dahulu saya punya tetangga katanya. Beliau itu ketika malam hari beliau bangun di malam hari, beliau menghidupkan di malam hari. Wa rubbama qara'a tsumma qata'a. Terkadang beliau itu di malam hari beliau sholat, tapi pertengahan sholat atau setelah sholat beliau berhenti sholatnya. Kemudian saya dengarkan lagi beliau melanjutkan itu lagi. Nanti hilang lagi, berhenti lagi, nanti lanjut lagi sholat lagi. Akhirnya Abu Yaman ini bertanya, fasa'altu an dzalik wa Imam Ibnu Ayyash, saya perhatikan kamu ini kalau malam hari, di malam hari sholat kemudian berhenti, kemudian sholat lagi, kemudian berhenti, kemudian sholat lagi, kemudian berhenti. Apa ini, ada apa? Maka dijawab oleh beliau, adzkurul haditsa fil bab. Oh iya, saya itu terkadang teringat satu buah hadis di dalam sebuah bab atau di dalam sebuah satu permasalahan di sebuah hadis. Lalu akhirnya saya menghentikan sholat saya dan saya tulis hadis tersebut agar supaya tidak lupa. Sehingga beliau ibadahnya di malam hari sholat nulis hadis, sholat nulis hadis, sholat nulis hadis yang beliau ingat. Qala Yahya ibn Saleh. Kesaksian yang lain diberikan oleh Imam Yahya dari Yahya bin Saleh. Beliau pernah mendengar Ibnu Ayyash ini, beliau mengatakan warithu min abi 4,000 dinar. Saya mendapatkan warisan dari ayah saya itu 4.000 dinar. Ini bukan harta yang sedikit juga. Ya, monggo silahkan jenengan kalau mau hitung dinar itu berapa. Ini 4.000 dinar itu beliau semua keluarkan untuk menuntut ilmu. Semua beliau infakkan untuk menuntut ilmu. Kenapa? Lagi-lagi karena di dalam jiwa mereka itu ilmu lebih berharga daripada yang lainnya. Jadi berapapun uang yang mereka miliki itu rakhisan, murah bagi mereka untuk mereka keluarkan, murah bagi mereka untuk mereka korbankan. Kenapa? Demi untuk mendapatkan ilmu. Waja'a fi tahdhib at-tahdhib fi tarjamati Ziyad ibn Abdullah ibn Tufail al-Bakkai al-Kufi. Qala Yahya ibn Adam an ibn Idris Abdullah ibn Idris al-Audi al-Kufi ma ahadun athbatu fi ibn Ishaq minhu li'annahu amla alaihim la'an marratain. Wa qala Salih ibn Muhammad al-Mulaqab Jazara laisa kitab al-Maghazi ibn Ishaq 'inda ahadin asahha minhu 'inda Ziyad. وذلك أن زيادا باع داره وخرج يدور مع ابن إسحاق حتى سمع منه الكتاب. مات زياد سنة 183 رحمه الله تعالى. Ini ada lagi Imam Ziyad ibn Abdullah ibn Tufail al-Bakkai al-Kufi, orang Irak, ya, ulama Irak. Dikatakan oleh Imam Yahya ibn Adam,
dari Imam Idris Ibnu Abdullah Ibnu Idris, dari Sayyidina Abdullah Ibnu Idris, beliau mengatakan ma ahadun athbatu fi Ibnu Ishaq minhu, sungguh tidak ada seseorang yang dapat diandalkan mengenai tentang sosok Imam Ibnu Ishaq daripada Imam Yahya Ibnu Adam. Kenapa? Karena Imam Yahya Ibnu Adam itu belajar kepada Imam Ibnu Ishaq itu mulazamah. Jadi kalau di sini dikatakan sampai 2 kali didiktenya atau diajarkannya itu sampai 2 kali, sehingga beliau itu mulazim betul. Imam Yahya Ibnu Adam ini mulazim kepada Imam Ibnu Ishaq. Ya, dikatakan oleh Imam Shalih Ibnu Muhammad bahwasanya tidak ada kitab Al-Maghazi. Ya, salah satu kitab yang berjudul Al-Maghazi, kitabnya Imam Ibnu Ishaq. Inda ahadin, tidak ada kitab tersebut yang lebih otentik daripada yang dimiliki oleh Imam Ziyad Ibnu Tufail ini. Kenapa sih? Beliau itu sangat dapat diandalkan. Beliau sampai punya kitabnya Imam Ibnu Ishaq yang paling otentik. Ternyata beliau itu dikatakan anna Ziyad dan ba'adaru. Beliau itu menjual rumahnya, dan hasil daripada rumahnya itu beliau gunakan untuk keliling ikut dengan Imam Ibnu Ishaq kemanapun beliau dakwah. Jadi rumahnya dijual, beliau ngaji kepada Imam Ibnu Ishaq. Imam Ibnu Ishaq ini beliau pergi kemana? Ya beliau ngikut itu sampai beliau mempelajari berbagai macam kitab dan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Jadi kita bisa bayangkan rumah yang mungkin biasa buat tinggal, tapi beliau rela untuk menjualnya. Demi apa? Demi untuk mendapatkan ilmu. Demi apa? Demi untuk ngaji. Kepada siapa? Kepada gurunya. Dia akan siapkan, korbankan uangnya tersebut demi untuk gurunya dan ngambil ilmu daripada gurunya. Dia tidak peduli yang lainnya. Kenapa? Karena di dalam jiwanya ada sesuatu yang paling berharga, yaitu ilmu. Ya, jadi kalau kita ya masih kadang mengorbankan harta buat ilmu, kadang suka mikir-mikir ya. Kadang ketika kita belajar sama guru, mau ngasih gurunya, kadang juga masih mikir-mikir. Kenapa? Mungkin di dalam jiwa kita keagungan ilmu atau nilainya ilmu itu belum sangat besar ya. Jadi mudah-mudahan dengan mendengar kisahnya para ulama ini, semakin besar kecintaan kita kepada ilmu dan pandangan diri kita terhadap ilmu itu berubah. Kita lebih menghargai ilmu, lebih memuliakan ilmu, dan lebih menjadikan ilmu itu di atas segalanya, sehingga kita siap untuk menimba ilmu apapun yang harus kita korbankan. Wajah fi tarikh Baghdad al-Khatib wa dailul jawahir al-mudiyah li Ali al-Qari fi tarjamat al-Imam al-Faqih al-Mujtahid Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani al-Kufi tilmidh al-Imam Abi Hanifah rahimahullah ta'ala qawluhu taraka li abi 30,000 dirhamin fa anfaqtu 15,000 ala an-nahwi wa syi'r wa 15,000 ala al-hadith wal fiqh. Ini juga ada imam. Beliau ini namanya Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani al-Kufi. Beliau salah satu muridnya Imam Abu Hanifah. Beliau pernah mengatakan, tarakali abi, saya pernah ditinggali oleh ayah saya itu 30.000 dirham. 30.000 dirham. Beliau gunakan untuk apa? Saya gunakan 15.000 dirhamnya saya gunakan untuk mempelajari ilmu nahwu dan ilmu syair, dan 15.000 dirhamnya lagi saya gunakan untuk mempelajari ilmu hadis dan fikih. Jadi mereka mengeluarkan harta yang begitu banyak demi untuk mendapatkan ilmu. Untuk apa itu uangnya? Ya mereka rela, mereka pergi ke tempat gurunya butuh dengan yang namanya uang. Mereka memberikan hadiah kepada gurunya
mereka juga butuh itu. Nanti pindah lagi ke kota yang lainnya, mereka juga butuh uang. Oh, ada ulama hadis di sana, mereka datangi, butuh dengan yang namanya uang. Itu mereka sudah persiapkan semuanya dan mereka sudah siap konsekuensinya, capeknya, letihnya, ya. Itu mereka siap dan mereka siap korbankan harta yang banyak karena demi mendapatkan sesuatu yang lebih mulia. Wajah fi tartibil madarik lil Qadhi Iyad wa siyar alamin nubala lidhabi fi tarjamati Abi Abdullah Abdurrahman ibn al-Qasim al-Utaki al-Misri rahimahullah ta'ala mutaqaddim dhikruhu anna ibn Waddahi qala anfaqa ibn al-Qasim fi sabrati ila Malik alfa mithqal wa qala dhahabi wa balaghana an ibn al-Qasim qala kharajtu ila al-Hijaz 12 marah anfaqtu fi kulli maratin alfa dinar. Ini juga adalah disebutkan di dalam kitab Tartibul Madarik, kitabnya Imam Qadhi Iyad, kemudian di dalam kitabnya Imam Adz-Dzahabi mengenai itu sosok Imam Ibnul Qasim Al-Utaki Al-Masri. Dikatakan Anna ibn Waddahin qal, Imam Ibnu Waddah beliau menceritakan bahwasanya Imam Ibnu Qasim ini beliau mengeluarkan di perjalanan untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik itu 1000 mithqal. Mithqal ini ukuran emas. Jadi ini harta yang begitu luar biasa lah. Ya mungkin kalau di zaman kita bisa MM-an mereka keluarkan demi untuk menuntut ilmu. Di dalam yang lainnya Imam Dzahabi mengatakan, Imam Ibnu Qasim itu beliau pernah mengatakan kharajtu ilal Hijaz 12 marrah. Saya itu karena beliau kan orang Mesir, beliau itu pergi menuntut ilmu ke Hijaz sebanyak 12 kali. Selama hidupnya itu selama 12 kali. Dan satu kali perjalanan itu beliau menghabiskan uang 1000 dinar. Berarti total selama perjalanan yang sudah beliau keluarkan itu 12.000 dinar. Itu bisa kita hitung berapa itu jumlahnya. Oh banyak gitu. Tapi mereka nggak peduli itu. Mereka keluarkan itu semua. Kenapa? Karena ilmu itu lebih berharga daripada dunia. Wajah fi tadhkiratil hufadz lidz-Dzahabi fi tarjamati Ali bin Asim al-Wasiti musnidul Iraq al-Imam al-Hafidz Abdul Hasan wulida sana 105 qala Ya'qub ibn Syaibah kana min ahli ad-din wa salah wal khair al-bari' wa kana shadid at-tawaqqi haddatha anhu Ahmad bin Hanbal wa Muhammad bin Yahya ad-Duhli wa Abdul Humaid wa khalqun katsir qala ibn Ayyan sami'tu Ali ibn Asim yaqul dafa'a ilayya abi 100,000 dirham qala idhhab fala ara laka wajhan illa bi 100,000 hadith. قال يحيى بن جعفر البيكندي كان يجتمع عند علي بن عاصم أكثر من 30,000 وتوفي سنة 101 رحمه الله تعالى. Ini ada lagi juga disebutkan di dalam kitabnya Imam Adz-Dzahabi, kitab Tadhkiratul Huffaz. Beliau biografi Imam Ibnu Ali Ibnu Asim. Beliau ini salah seorang imam al-muhaddits. Beliau ini dikenal orang yang sangat luar biasa kesolehannya, ketakwaannya itu di atas rata-rata. Wa kana syadidat tawaqqi, beliau itu orang yang sangat berhati-hati, sangat berhati-hati. Dan banyak yang meriwayatkan daripada beliau, ya, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Muhammad bin Yahya ad-Duhli, ya, banyak sekali para ulama yang mengambil riwayat sanad kepada Imam Ibnu Asim ini. Nah, diberikan kesaksian oleh Imam Ibnu A'yan. Imam Ibnu A'yan ini beliau mengatakan sami'tu Ali bin Asim, saya pernah sekali waktu mendengar Ibnu Asim ini beliau berkata, dafa'a ilayya abi 100,000 dirham. Saya diberikan oleh ayah saya 100.000 dirham. 100.000 dirham. Seraya ayahnya mengatakan idhab fala aralaka wajhan illa bimi'ati alfi hadits. Wahai anakku, sekarang kamu pergi, saya tidak mau melihat mukamu kecuali kamu kembali dengan membawa 100.000 hadits. Jadi ayahnya ini mengeluarkan
membiayai anaknya dengan biaya 100.000 dirham, kamu jangan kembali kecuali kamu sudah membawa 100.000 hadis. Kita bisa bayangkan ini luar biasa. Demi anaknya itu menimba ilmu, orang tuanya siap berkorban. Dia pergi, dia melakukan rehlah, dia memberikan kepada guru-gurunya tentunya, ya, dengan uang yang diberikan oleh ayahnya tersebut. Dan dikatakan bahwasanya setelah beliau mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa, di halaqahnya beliau itu tidak kurang daripada 30.000 orang setiap kali majelisnya beliau. Kenapa? Beliau menjadi sosok orang yang sangat alim, ya, ilmunya manfaat, ya, sampai sekarang juga beliau manfaat, namanya pun harum, ya. Kemudian pahalanya pun terus mengalir, karena Nabi bilang pahala yang terus mengalir setelah sepeninggal kita itu adalah salah satunya ilmu yang bermanfaat. Sehingga uang yang mereka keluarkan itu sangat murah, tidak sebanding dengan ilmu yang telah mereka dapatkan dan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajah fi tadhkiratul hufaz lidh-Dhahabi fi tarjamati Hisham ibn Ubaidillah ar-Razi al-mutawaffa sana 121 rahimahullah ta'ala al-faqih al-Hanafi ahadil alam alladhi tafaqaha bil Imam Abi Yusuf wal Imam Muhammad bin al-Hasan wa akhadha anhu Abu Hatim ar-Razi wal Hasan ibn Arafah wa hadhihi tabaqah ma yali qala Musa ibn Asr ibn Nasr sami'tu yaqul laqitu 1,700 shaykhin wa kharaja minni fi talab al-ilmi 700,000 dirham. Mada Hisham sana 21 wa 200. Juga disebutkan oleh Imam Dhahabi dalam kisahnya atau biografinya Imam Hisham ibn Ubaidillah. Dan ini salah seorang imam adim faqih di dalam madhabnya Imam Hanafi. Beliau alladzi tafaqqaha bil Imam Abi Yusuf. Beliau juga belajar daripada Imam Abi Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Muhammad ibn al-Hasan, ini murid-murid besarnya Imam Abu Hanifah. Wa akhadha anhu, dan belajar dari Imam Ibnu Hisham ini beliau punya murid orang-orang besar juga, yaitu Imam Abu Hatim ar-Razi, Imam Hasan ibn Arafah, dan banyak di masanya beliau itu yang belajar daripada beliau. Imam Musa ibn Nasr beliau mengatakan, saya pernah mendengar Hisham ibn Ubaidillah ini beliau berkata, laqitu 1,700 syekh. Saya berguru sebanyak 1.700 guru saya temui. Jadi berguru dengan 1.700 orang. Nah, kalau ada orang, kapan itu waktunya itu? Kalau dihitung pakai umur misalkan, nggak mungkin, mustahil. Belajar dengan 1.700 guru, kapan waktunya? Ya, sekarang mudah aja. Kita sekolah itu, selama sekolah kita belajar sama berapa guru dalam satu hari? Bisa 3 guru, bisa 5 guru. Itu juga mereka haula. Satu hari sekarang belajar sama syekh ini, nanti ilmu ini belajar sama syekh ini, ilmu ini belajar sama syekh ini. Di kota ini mungkin beliau sudah belajar dengan puluhan guru, pindah ke kota yang lain belajar dengan puluhan guru, pindah ke kota yang lain belajar dengan puluhan guru, sehingga beliau punya guru 1.700 guru. Berapa harta yang beliau keluarkan semasa beliau menuntut ilmu? Dikatakan 700,000 dirham. Beliau telah menghabiskan uang 700.000 dirham. Bukan uang yang sedikit juga. Beliau keluarkan itu untuk beliau menjumpai 1.700 syekh, 1.700 guru, hingga beliau menjadi sosok yang alim luar biasa. Ya, beginilah para ulama terdahulu itu, mereka ketika belajar itu ada yang namanya talaqi, ada yang namanya langsung berjumpa dengan gurunya, tidak hanya sebatas belajar misalkan dari video, dari YouTube, ya, kemudian dipelajari, ya, kemudian akhirnya menyalahkan, ini sudah yang paling betul, ini yang lainnya salah. Belajarnya kapan nggak tahu, sama siapa nggak tahu,
hanya mengambil dari potongan-potongan video atau mengambil dari video-video, tidak pernah belajar bertalaki dengan seorang guru, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kacau balau. Tapi kita lihat bagaimana para ulama-ulama terdahulu, sejarah menjelaskan bahwasanya para ulama mereka itu ketika mendapatkan ilmu harus ada yang namanya talaqi, harus ada yang namanya dia langsung berjumpa dengan seorang guru yang mendidiknya, yang mengajarkannya, yang mengarahkannya. Nanti adapun video itu hanyalah untuk tambahan-tambahan saja. Tapi harus ada yang namanya seorang guru. Oh, sekarang saya mau belajar ilmu ini dengan guru ini, nanti ilmu ini dengan guru ini, nanti ilmu ini dengan guru ini, nanti ilmu ini dengan guru ini. Sehingga kita punya guru itu banyak, guru untuk mengambil ilmu. Sebagaimana para ulama-ulama terdahulu mereka melakukan hal semacam itu. Wajah fi ma'rifatil qura' al-kubar ala tabaqati wal 'asar al-hafidz adz-dzahabi wa fi ghayat an-nihayah fi tabaqatil qura' ibn al-Jazari fi tarjamati Khalaf ibn Hisham al-Asadi al-Bazzari al-Baghdad rahimahullahu ta'ala al-muqri' al-muhaddits al-'abid al-fadil ahadil a'lam Syekh al-Imam Muslim wa Abi Dawud Ibrahim al-Harbi wa hadhihi tabaqah qala Hamdan ibn Hani sami'tu Khalaf ibn Hisham yaqul ashkala alayya babun minan nahwi fa anfaqtu 80,000 dirhamin hatta hadaqtu. Ya, di sini juga ada kisahnya Imam Khalaf ibn Hisham. Imam Khalaf ibn Hisham ini seorang imam azim. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah, meninggal tahun 229 Hijriah. Beliau termasuk daripada salah satu gurunya Imam Muslim, Imam Abu Dawud, ya. Dan yang di masanya beliau Imam Ibnu Hamdan Ibnu Hani, beliau pernah mendengar Imam Khalaf Ibnu Hisham ini. Beliau pernah berkata, ashkala alayya babun minan nahwi. Pernah sekali waktu suatu hari saya itu bingung, ya, atau ada sedikit permasalahan di dalam salah satu bab di dalam ilmu nahwu. Ini satu bab ini masih belum paham betul atau masih bingung ketika itu beliau. Apa yang beliau katakan? Fa anfaqtu 80,000 dirham. Maka saya keluarkan 80.000 dirham hanya untuk memahami satu bab ini yang beliau belum pahami. Satu bab di dalam ilmu nahwu, bukan ilmu nahwu secara keseluruhan, bukan satu kitab secara keseluruhan. Satu bab beliau keluarkan uang sebanyak 80.000 dirham sampai saya memahaminya. Lihat kita bagaimana pengorbanannya para ulama yang luar biasa. Nah, beginilah yang harus kita contoh ketika kita itu mau mendapatkan ilmu yang mulia. Ya, terkadang kita itu kalau sudah mau menuntut ilmu, mengeluarkan uang aja susah. Ya, terkadang kalau orang tuanya mau menyekolahkan anaknya di dalam ilmu agama juga sulit. Apalagi kalau sudah bayarnya mahal. Waduh, sudah ditarik aja, nggak usah belajar. Tapi kalau belajar ilmu duniawi, wah, luar biasa. Berapapun yang diminta, mereka akan mengusahakannya itu. Ya, apakah ilmu dunia itu lebih mulia daripada ilmu syariat? Nah, tentunya ilmu syariat itu lebih mulia. Itu ilmu, itu bagus juga untuk kita hidup di dunia ini. Tapi ilmu syariat itu lebih mulia, lebih agung, dan lebih layak dan pantas untuk kita hargai. Sekalipun apa yang kita keluarkan itu tidak sebanding, hakikatnya tidak sebanding dengan ilmu yang kita dapatkan. Kenapa? Karena ilmu itu tidak ternilai. Sehingga timbal balik yang kita dapatkan dengan apa yang kita korbankan itu kita tidak bisa dihitung dengan yang namanya kerugian. Berapapun yang kita keluarkan itu kita tidak akan rugi, karena yang kita dapatkan adalah ilmu yang sangat mulia. Beginilah kisah yang nanti akan kita lanjutkan, bagaimana kisah-kisah mereka para ulama yang tidak kalah luar biasa.
kisah mereka yang mereka berkorban mengeluarkan hartanya demi untuk mendapatkan ilmu. Ya, mudah-mudahan dari sini kita termotivasi untuk kita bisa lebih menghargai daripada ilmu syariat, kita bisa lebih menghargai para ulama, kita bisa lebih menghargai dari para asatid yang mereka mengajarkan ilmu syariat, dan kita belajar dari mereka, bertalaki langsung kepada mereka sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ما للكثر والذا وذكر. رب وفقنا ووفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقى علماء. نهضى بالخير ونفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون. واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واسر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعنا والوفاء بكتاب في للناس شفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصاب الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من السريع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.